sudah beberapa kali juga mungkin saya sering share ya ke Bapak Ibu karena biasanya hidup kita ini kadang orang bilang, "Wah, ngikut ngikut training, ngikut sharing tuh selalu kadang ngejual mimpi," gitu katanya, gitu ya. Tapi kalau kita tidak ada sesuatu yang kita lihat, kita kagumi, kita ingin posisi kita berada di situ, berarti kan kita tidak ada rasa untuk ketertarikan maju. Benar nggak Bapak Ibu? Jadi kita harus ada testimoni-testimoni, mungkin orang yang sudah melewati kendala, masalah, sehingga kita dapat melihat solusi yang dilakukan oleh orang-orang tersebut, mungkin orang-orang yang sudah berhasil dan lain sebagainya. Dan kita mungkin nggak tahu ya, kita sekarang lagi di posisi yang sulit nih gitu secara finansial dan lain sebagainya. Tapi mungkin kita meluangkan waktu siang hari ini kita sharing, ya kita bisa teringatkan kembali, refresh kembali sehingga oh paham nih, yuk kita sama-sama on track lagi nih karena di depan ada mimpi, ada impian baik dari pribadi ataupun keluarga yang mau kita wujudkan gitu Bapak Ibu. Pasti mau dong karena orang semua kita punya goals gitu dalam hidup ya, punya visi besar ke depan. Nah, biasanya orang-orang tuh mau kebebasan. Siapa sih yang nggak mau ya pagi-pagi itu mungkin udah olahraga gitu ya, kebebasan waktu. Tapi ya semua ternyata tidak bisa kita raih dengan mudah gitu ya. Pasti ada obstacles-nya, ada tantangannya gitu ya, ada kendala dan lain sebagainya gitu ya. Orang-orang yang saat ini sudah financial freedom, udah running secara otomatis, pasti dari awalnya juga merintis Bapak Ibu. Betul ya? Pasti merintis juga ya ada eh, babak belur juga dalam bisnis gitu ya. Nah, sama nih Bapak Ibu, yang penting kita action, kita lakukan pasti ya kedepannya akan baik juga hasilnya ya. Itu yang harus kita percayai Bapak Ibu ya. Apalagi bisnis kita membantu orang ya dengan landasan kepercayaan gitu Bapak Ibu. Membantu orang tapi kita tahu kita bawa edukasi dan latar belakang juga perusahaan ya yang Bapak Ibu sekarang ini bernaung itu ya Bapak Ibu sudah tahu ya SHR dan Salim Group ya jadi kita lebih aman lebih nyaman lah melakukan bisnisnya. Nah semua tuh mau ada financial freedom, semua tuh mau cari wah cari cari cuan dulu nih, cari uangnya dulu nih, cari modalnya dulu gitu ya. Nah tapi kalaupun kita sudah ada memang kadang orang bilang gini, kayaknya lebih mudah kita mencari tapi mempertahankan tuh lebih sulit, ada di level yang berbeda. Benar nggak Bapak Ibu? Karena pada saat kita mengelola, wah untuk mempertahankan aset kita nih, setelah kita membeli sesuatu, untuk mempertahankannya aja butuh maintenance, butuh waktu, butuh perhatian, benar nggak? Nah, jadi mempertahankan itu aset yang sudah kita dapat atau penghasilan yang sudah kita terima dari value yang sudah kita berikan untuk mendapatkan penghasilan kita itu harus kita pertahankan tuh seperti apa? Pasti kan kita harus tulis mapnya ya Bapak Ibu ya. Wah ternyata dalam kehidupan ini kebutuhan sehari-hari kita itu apa saja. Kita harus kelola income kita gitu ya. Nah, bagaimana kita memplanning itu semua, merencanakan. Tapi ada yang lebih susah lagi, ya. Setelah kita sudah tercukupi nih, Bapak Ibu ya, sudah ada income ya, kita sudah kelola untuk kebutuhan sehari-hari. Cara melipat gandakannya tuh seperti apa? Makanya kadang banyak orang kalau misalnya udah ada uang lebih nih, sekarang nih anak muda mindsetnya gitu ya, udah pegang uang lebih, Pak, pikirnya, ah saya mau, kalau katanya ya, puterin kemana nih, ya keputarin kemana ini haknya bisa dari kita tuh ya bisa kemana aja. Tapi ada yang benar kan, wah lihat dulu perusahaannya, gitu. Siapa yang mengelola perusahaan itu, track record dari perusahaannya, track record dari produk yang sudah dipasarkan, gitu ya. Kemudian dalam sistem yang kita jalani itu, apakah sudah ada orang yang berhasil? Nah, saya rasa Bapak Ibu yang hadir di sini sudah bisa menjawab itu semua karena sudah jelas ya Bapak Ibu kalau di CHR tuh sudah jelas semuanya gitu. Tinggal ya memang kita butuh usaha gitu Bapak Ibu ya. Butuh usaha dan lain sebagainya kita belajar, kita eh, lihat ya, amati, tiru, modifikasi sesuai dengan rumus kita. Gitu karena kadang bisa dilakukan di A belum tentu di kita cocok nih ya kita modif sedikit baru kita lakukan ya sesuai kita. Yang penting jangan sampai ya apa namanya besar pasak daripada tiang nih Bapak Ibu ya. Jadi memang ini terlihat simpel tapi sebenarnya rumit. Ya ruwet gitu. Tapi kalau kita mulai disiplin, nah biasanya disiplin tuh di awal tuh susah gitu ya kayak kita bayar premi. Kayaknya lebih lebih fleksibel kalau saya nabung di bank aja gitu. Tidak salah Bapak Ibu, tapi
kayaknya kalau bayar premi kayak ada sesuatu yang effort besar yang harus kita keluarkan karena kita mengalokasikan untuk kita bayar premi untuk sesuatu yang belum tentu sekarang kita langsung nikmati gitu kan. Bapak Ibu, jadi terasa rugi di awal, tapi setelah lama-kelamaan lunas. Terus lihat misalnya kawan sebelah misalnya dalam satu struktur, benar ada yang terkena musibah, akhirnya bisa ada pegangan keluarganya, gitu ya. Jadi itu mungkin yang bisa kita bawa sebagai testimoni atau edukasi gitu ya. Nah, karena apa Bapak Ibu? Ya waktu itu kita semua punya waktu yang sama, gitu ya. Nah, jadi mau kita punya uang, kita nggak punya uang, ya matahari ini tetap bersinar nih. Berapa 27 derajat mungkin Celcius saat ini atau 28 gitu ya. Nah, matahari tetap bersinar gitu ya. Ya kita punya waktu satu hari 24 jam gitu yang kita mau alokasikan nanti untuk kita cari uang, kelola uang, ya melipat gandakan uang kita sama gitu ya Bapak Ibu. Kemudian eh ya kalendernya juga sama nih Bapak Ibu ya. Ya mau banyak waktu berjalan pas nih sama, mau kita punya bisnis untung, ya mau ada rugi gitu ya sama juga gitu ya Bapak Ibu ya. Yang kita ini ya, kalendernya sama juga gitu. Kemudian, nah mau kita keuangannya bagus, mau keuangannya jelek, yang namanya kalau kita mules, ya sama juga ya. Ya Bapak Ibu, ya semua kita harus jalani Bapak Ibu ya. Ya dengan waktu yang kita punya, ya kita harus optimalkan, kita maksimalkan gitu. Kemudian apalagi? Nah, mau kita proyeknya lancar ataupun gagal ya, waktu juga berjalannya pas gitu ya Bapak Ibu ya. Tidak ada yang dikasih lebih dikit gitu ya. Oh, kamu anak rajin, lebihan dikit deh waktunya, nggak gitu juga ya. Jadi itu ya sudah berjalan sesuai ya, sudah pas katanya ya. Nah, di sini hidup bakal terus berjalan, mau kondisi kita oke atau belum oke. Mungkin ada yang belum oke gitu, ada yang berjuang nih, pokoknya mau oke gitu ya. Semangat, tumbuhin terus keuangan, tapi jangan lupa tetap menikmati hal-hal yang berharga. Gitu ya, ingat bahwa kita juga tidak hidup untuk diri kita sendiri. Kalau ternyata kita sudah join di CR, kita sudah rasakan keuntungannya, ya ada bonus, kemudian ada perlindungan, tidak ada salahnya untuk kita share ke orang-orang terdekat sehingga mereka juga bisa terproteksi. Nah, karena apa? Namanya juga ya, kita apa ya, resiko itu menempel terus ya. Selama kita hidup, resiko itu menempel terus. Ketika tutup usia pun perlu juga pengeluaran ya, Bapak Ibu ya. Jadi ya, ketika lahir butuh pengeluaran, hidup butuh pengeluaran, ya. Tutup usia pun butuh pengeluaran ya, Bapak Ibu. Jadi ya semua itu kita bersinggungan sama resiko. Apalagi ya, yang resiko pasti ya udah resiko tutup usia ya. Nah, jadi kita harus tuh ya mengatur ya Bapak Ibu pendapatan bulanan kita dengan baik gitu ya. Jadi banyaklah metode-metode yang sudah dianjurkan gitu ya. Jadi ada metode dari eh, pengeluaran bulanan, ada formula lah 40 30 20 10. Jadi ya ini seperti metode penganggaran gitu ya. Jadi bisa kita praktekkan. Tapi kalau Bapak Ibu punya alokasi sendiri tapi yang penting jangan sampai boncos gitu ya. Ya silahkan gitu Bapak Ibu ya. Jadi ini hanya untuk budgeting ya. Jadi biasanya 40% itu kita lakukan uh, alokasi untuk kebutuhan kita sehari-hari. Ya, hidup perlu berjalan, kita perlu makan, ya sandang pangan papan gitu ya. Jadi ya ini untuk kebutuhan-kebutuhan primer kita ya, transport, tagihan bulanan yang harus memang penting sekali ya, kita butuh sangat-sangat penting yang kita perlukan untuk menunjang kehidupan kita. Jadi ini butuh mendapatkan porsi lebih besar ya, ini karena merupakan kebutuhan dasar. Jadi tanpa perlu mengorbankan aspek lain serta mencegah pengeluaran berlebihan pada akhir bulan. Jadi ya ini untuk kebutuhan sehari-hari ya. Nah, kemudian ada juga nih Bapak Ibu, karena kita kan mungkin ya saya juga misalnya mau cuci rumah atau apa kendaraan ya silahkan ya Bapak Ibu untuk menunjang ya pekerjaan mungkin ya. Ini mobil dan lain sebagainya. Nah, jadi ada misalnya 30% kita untuk kebutuhan cicilan ya.
Boleh nih, yang penting kita lihat lagi nih seluruh anggaran kita, jangan sampai ya lebih besar juga ya persentasenya gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita sesuaikan lah. Jadi ya untuk utang jangka pendek panjang harus segera dibayarkan setelah menerima income. Dengan begitu keuangan kita tidak terbebani di akhir bulan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi usahakan tidak melebihi lah utang itu dari 30% penghasilan bulanan gitu ya. Jadi jangan membuat juga ya hutang yang baru sebelum yang sebelumnya itu lunas gitu. Jadi kita nggak terbebani, nggak tercekek gitu loh Bapak Ibu ya. Jadi pusing gitu, jadinya sakit gitu kan. Nah, kemudian 20%-nya lagi untuk apa? Nah, ini penting juga nih Bapak Ibu ya. Kebutuhan sudah gitu ya, pengendalian untuk cicilan juga sudah. Tapi kita butuh untuk dana ini dikembangkan ya, kayak tadi melipat gandakan ya. Butuh untuk tabungan, dana darurat, asuransi dan investasi. Nah, ini bisa kita sisihkan misalnya 20% dari gaji bulanan ya untuk disimpan sebagai dana darurat, bisa juga untuk kesehatan, asuransi jiwa, ataupun tujuan jangka panjang, yaitu investasi, gitu ya. Oh, saya waktu kita dapat income 50%-nya langsung investasi ya, silahkan. Yang penting yang lainnya tidak ini ya Bapak Ibu, jadi pusing gitu ya. Ini udah dengan ini saja sudah bisa ya, bagus gitu ya. Nah, jadi apa namanya? Tinggal kita sesuaikan saja gitu Bapak Ibu. Tapi jangan sampai tidak ada. Karena menurut saya sekecil apapun income tetap harus ada untuk dana darurat loh Bapak Ibu. Ya, karena kita bisa bahaya kalau kita nggak punya backup gitu ya. Kemudian harus punya ya asuransi gitu. Kalau udah punya tanggungan, apalagi ya, udah punya anak-anak di rumah, istri, itu harus dilihat nih sebagai tulang punggung keluarga bahwa kalau terjadi apa-apa, nih kasihan nih, biarkan mereka punya spare waktu ya dengan mungkin uang pertanggungan yang diterima, itu bisa jadi spare buat mereka untuk hidup ya sambil mungkin mencari ya mungkin pekerjaan ya untuk menunjang karena itu mungkin ya bisa menyebabkan keuangan kita tuh ya terpengaruh juga ya kalau misalnya ada yang tutup usia gitu karena kan ada income yang terhenti gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian ya 10% ini untuk dana sosial atau donasi gitu ya buat zakat, sedekah dan lain sebagainya. Ya untuk membantu sesama lah ya. Karena kan dibilang bahwa rezeki kita juga ada porsi dari orang lain gitu ya Bapak Ibu harus kita mungkin bantu. Nah, jadi ini sebagai sebagai metode aja ya Bapak Ibu bisa punya metode sendiri. Yang penting ya ingat harus ada dana backup gitu Bapak Ibu ya. Nah, ikut asuransi berarti kita aktif juga dalam pengalihan resiko. Jadi, fungsi utama dari asuransi itu selain pengendalian juga berfungsi sebagai pengalihan kemungkinan resiko. Gitu ya. Jadi, eh jaga-jagalah Bapak Ibu ya. Nah, sehingga kemungkinan terhadap ketidakpastian terjadinya kerugian akibat peristiwa yang tidak terduga dipastikan atau dirubah menjadi berupa ganti rugi. Jadi ada santunan ketika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Gitu ya. Jadi pengalihan resiko ini membuat kita memberikan kita rasa tenang ya, tidak khawatir. Jadi kita udah tahu lah kita alokasikan keuangan kita untuk ya nanti untuk resiko-resiko tutup usia gitu karena kita nggak pernah tahu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ya ini ya, jadi kita ikut juga sebagai member ya dari 3i Network sebagai agen, mungkin sebagai nasabah juga yang menjalankan gitu ya. Jadi kita tahu nih, wah lumayan nih, kita juga ada proteksi gitu ya dari CHR gitu ya. Jadi memberikan rasa nggak khawatiran ya, jadi merasa rasa tenang lah intinya. Nah, kemudian, nah ini salah satu juga produk, jadi kita bisa ya dengan beli ini juga kita ada donasinya, sedekah ya kepada orang yang nanti ini karena ada pembagiannya lewat dana tabaru gitu. Tapi sebelumnya kita mungkin lihat dulu prinsip-prinsip syariah ya Bapak Ibu yang diterapkan juga dalam pemasaran produk ini gitu ya. Nah, dasarnya adalah menjamin kesejahteraan sesama peserta asuransi. Jadi yang pertama, setiap muslim memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab. Ada kemungkinan bahwa tanggung jawab yang dimaksud dapat muncul dari sikap saling mencintai, menyayangi, membantu, ya menanggung beban, ya meningkatkan kebersamaan sesama muslim. Tapi memang untuk produk ini ya bisa kita pasarkan, penggunanya itu bisa universal ya Bapak Ibu ya. Ya bisa juga kita bebas juga kita menjual, mau pakai juga ya mungkin non muslim juga tidak apa-apa gitu ya. Nah, saling bekerja sama membantu dan saling menguntungkan atau
menanggung resiko. Jadi dikatakan bahwa umat Islam bertanggung jawab untuk membantu sesama dalam pembayaran hutang seseorang yang tidak mampu membayarnya. Ya karena ada dana kebajikan itu, dana tabaru ya kita. Ketika ada peserta dari peserta ya dari Istiqmal ini mungkin ya dari produk yang kita beli ini terjadi resiko, jadi dana dari kita juga yang diberikan untuk santunan gitu ya. Nah, cuma kemudian ada juga istilah bahwa orang kuat melindungi yang lemah, orang kaya melindungi yang miskin, pemerintah menjaga keamanan dan kesejahteraan rakyat. Ya, kemudian selanjutnya adalah mewujudkan keselamatan, berarti keselamatan yang bersifat menyeluruh, komprehensif, sehingga setiap anggota masyarakat Islam harus memiliki prinsip mendorong perasaan dan pikiran untuk saling membantu dan bekerja sama. Jadi ini diniatkan dari niat yang baik, niat untuk membantu ya. Oke. Jadi ini asuransi Istiqmal ya, dari niat itulah ya yang pertama kita juga beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian juga bermuamalah antar sesama gitu ya. Muamalah kita saling ta'awuni, tolong menolong dan takafuli, melindungi saling menanggung beban gitu ya. Jadi ini yang kita lakukan ya Bapak Ibu sebagai sebagai apa namanya? eh, punya asuransi Istiqmal juga gitu ya. Nah, kita juga saling menanggung beban dengan peserta yang lain. Nah, kalau dari asuransi syariah sendiri ya ini secara dari deskripsi ya dari OJK bahwa asuransi syariah adalah usaha saling tolong menolong dan saling melindungi di antara para peserta yang penerapan dan prinsip hukumnya sesuai syariat Islam tanpa bermaksud kita itu mendahului takdir. Jadi wah memang kamu udah tahu saya meninggal kapan, justru itu karena kita tidak tahu ya waktu kapan tutup usia sehingga ada beberapa hal tanggung jawab mungkin ya secara keluarga yang perlu kita lindungi gitu ya. Jadi kita diniatkan sebagai ikhtiar persiapan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya resiko. Jadi itu sebenarnya niatan dari produk ini ya dari asuransi syariah. Kemudian ya, secara Islam juga tidak melarang punya asuransi. Jadi memang yang penting diperbolehkan asalkan dana yang terkumpul itu dikelola sesuai dengan syariat Islam, tidak ada unsur-unsur goror, ketidakpastian ya, riba tambahan atau maisir judi gitu ya. Jadi jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi eh, Islam tidak melarang untuk kita memiliki asuransi. Ini adalah Dewan Pengawas Syariah kita. Jadi dari produk ini dikembangkan gitu ya, di launching, dipasarkan hingga saat ini juga ya sudah banyak sekali yang punya polisnya ya. Kita ada DPS nih Bapak Ibu. Jadi ini adalah Dewan Pengawas Syariah yang tentunya mereka di bawah DSN MUI ya, Dewan Syariah Nasional yang juga berkontribusi ya untuk memonitor kita nih dalam perusahaan menjalankan pemasaran produk syariah. Kemudian ada beberapa ketentuan produk Istiqmal ini yang tentunya udah jelas diatur juga nih Bapak Ibu, bahwa kontribusi atau premi dibayarkan itu 5 tahun. Jadi 5 tahun aja nih Bapak Ibu. Kemudian ada frekuensi pembayaran kontribusi itu bisa pilih fleksibel ya, sesuai dengan eh, kenyamanan kita lah ya membayar premi gitu ya. Atau disiplinnya kita kira-kira bisa kapan nih diatur lagi sama pengaturan keuangan kita gitu ya. Mau bulanan boleh, kuartalan boleh, semesteran atau tahunan. Masa asuransi Istiqmal sendiri ini 7 tahun ya. Masuk pesertanya itu 1 sampai 59 tahun. Kemudian pemegang polis itu 18 sampai 75. Kemudian juga kita ada ujro ya. Biasanya juga ada biaya ini Bapak Ibu ya. Jadi ya tahun 1, 2, 3 ada biaya. Kemudian ada ujro juga untuk pengelolaan resiko. Nah ini yang kita semua saling berpartisipasi di dana tabaru. Jadi ini ada sekian persen dari iuran tabaru. Gitu ya. Kemudian masa grace period atau masa tenggang ini ada 90 hari ya. Kemudian di sini kita bisa lihat bahwa asuransi Istiqmal juga dia punya value added ya, punya nilai tambah. Jadi pertama adalah iuran tabaru tidak tergantung usia, melainkan berdasarkan premi atau uang pertanggungan yang dipilih. Jadi sama nih, semua nih Bapak Ibu ya. Mau junior senior, ya jadi semuanya sama nih preminya dan UP yang didapatkan. Kemudian nisbah hasil investasi itu ada pengembangan yaitu 95% untuk peserta ya. Jadi untuk pemegang polis
kemudian 5% untuk perusahaan. Kemudian yang selanjutnya ya tidak ada biaya administrasi lagi gitu Bapak Ibu ya. Jadi produk-produk yang sekarang dipasarkan di 3i itu tidak ada biaya admin gitu. Kemudian kita sebagai eh, kita tahu aja nih Bapak Ibu bahwa kalau di perbankan sendiri yang namanya nisbah hasil investasi itu biasanya returnnya 65% ini ke bank syariah ya. Jadi sorry 65% ini ke nasabah, baru pihak bank sendiri akan mendapatkan porsi sekitar 35%. Ya, kalau di kita kan walaupun nggak apple to apple nih, tapi nisbah investasi itu 95% ke nasabah. Gitu ya, just information aja. Nah, kemudian manfaat apa yang bisa didapatkan dari produk Istiqmal? Ya pasti ketika kita bayar premi, kita mau mendapatkan manfaat hidup dong, gitu ya. Jadi kita menikmati juga, tapi ada tenggang waktu, gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau peserta hidup sampai akhir masa kepesertaan, maka akan mendapatkan 100% dana investasi. Jadi ya kita berikan dana investasi. Kemudian apabila putus kontrak, ya jadi bisa juga dong, misalnya putus kontrak karena ada suatu peristiwa yang emergensi. Ya, jadi ini produk CAR ini lewat Istiqmal ini dijadikan sebagai dana darurat. Ya, boleh juga gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi peserta berhenti sebelum masa kepesertaan berakhir, berarti ya akumulasi dana investasi yang terbentuk itu yang akan diberikan gitu ya. Kemudian yang namanya juga kita asuransi jiwa ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya meninggal, pasti itu ada benefit lebih. Gitu ya. Jadi kalau misalnya peserta meninggal bukan karena kecelakaan dalam 2 tahun masa asuransi, berarti akan mendapatkan adalah 100% premi atau kontribusi plus 100% dana investasi. Jadi ada beberapa term and condition ya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya kalau misalnya meninggal bukan karena kecelakaan, itu adalah eh, di bawah 2 tahun, belum lewat 2 tahun nih. Jadi itu premi kembali 100% ya, plus dana investasi. Tapi kalau udah lewat dari 2 tahun ya, misalnya bukan karena kecelakaan, pasti akan mendapatkan 100% santunan asuransi plus 100% dana investasi. Tapi kalau meninggal karena kecelakaan dalam timeline manapun, nggak perlu nunggu nih 2 tahun, setelah 2 tahun gitu ya, tapi saya 2 bulan, ya pasti ya 100% santunan asuransi atau 100% UP itu akan diberikan kepada ahli waris plus 100% dana investasi. Betul Bapak Ibu. Mungkin kita lebih jelas, kita langsung ke contoh ya. Ini yang pertama kalau pesertanya tetap hidup, ya umur panjang nih selama 7 tahun gitu ya. Di akhir tahun ke-7, maka akan mendapatkan akumulasi dana investasi yang dibayarkan kepada pemegang polis gitu ya. Jadi umur panjang ya lumayan, ada dana yang telah dikumpulkan ya. Selain 7 tahun sudah diproteksi sama CAR, ternyata sehat walafiat, tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi resiko meninggal, ya maka dana yang sudah diberikan, sudah disetorkan sebagai premi, akan kita kembalikan kepada pemegang polis, yaitu berupa akumulasi dana investasi. Gitu ya. Ini contoh, ya berarti kita di sini dilihat bahwa statusnya habis kontrak ya. Jadi bukan putus kontrak, tapi kontrak manfaat asuransi ini habis atau bisa dikenal dengan maturity. Ya, mature nih polisnya sampai di akhir tahun ke-7. Jadi misalnya peserta tetap hidup pada akhir masa kepesertaan, maka akumulasi dana investasi peserta sebesar 22 juta sekian akan dibayarkan kepada pemegang polis. Ya, perlu diketahui bahwa ini adalah akumulasi investasi. Bahwa investasi itu tidak ada yang dijamin, Bapak Ibu. Bisa nilainya itu meningkat atau menurun, gitu ya. Jadi yang digambarkan ini adalah asumsi, tapi nanti kita bisa lihat lewat performance-nya seperti apa sih, ya, seperti apa pengelolaannya ya. Jadi bisa dilihat nanti di eh, fun fact sheet-nya, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah jika peserta ditakdirkan meninggal dunia karena kecelakaan atau pada masa kepesertaan, maka kalau kecelakaan tadi ya, santunan asuransi atau UP itu akan diberikan 100%, plus akumulasi dana investasi peserta yang terbentuk akan dibayarkan kepada ahli waris atau yang ditunjuk. Mungkin langsung ke contoh. Contoh peserta meninggal dunia karena kecelakaan pada tahun kedua. Ya udah bayar nih misalnya 1 tahun 4.200.000, tahun kedua 4.200.000. Berapa sih yang akan didapatkan oleh ahli waris?
Berarti UP-nya 100% atau santunan asuransi 100% 21 juta, itu akan dibayarkan nih karena kecelakaannya tahun kedua, plus berapa sih dana investasi peserta yang sudah dikembangkan, gitu ya. Di contoh ini adalah dengan 5 juta sekian, berarti 21 juta plus 5 juta sekian, gitu ya dana investasinya. Nah, sekarang kalau peserta ditakdirkan meninggal dunia, bukan, ya, ingat, ya, bukan karena kecelakaan, bisa jadi karena sakit. Dan itu pun belum melewati 2 tahun pertama. Ada term and condition ya Bapak Ibu. Jadi santunan yang akan dibayarkan itu bukan 100% santunan asuransi atau 100% UP. Tapi adalah 100% premi yang sudah disetorkan atau kontribusi yang sudah dibayarkan peserta. Plus akumulasi dana investasi peserta yang sudah terbentuk. Ini contohnya, jika peserta ditakdirkan meninggal dunia bukan karena kecelakaan pada tahun pertama nih, udah bayar 4.200.000, ya, udah bayar 4.200.000, tapi tutup usia nih karena sakit, ya, maka yang akan didapatkan adalah pengembalian kontribusi 4.200.000 plus dana investasi yang sudah dikembangkan dalam 1 tahun, gitu ya, senilai 1 juta sekian, itu Bapak Ibu. Jadi itu yang akan dibayarkan kepada ahli waris atau yang ditunjuk. Loh, terus UP-nya gimana? Nah itu ada term condition melewati 2 tahun baru bisa mendapatkan 100% UP atau santunan kalau misalnya penyebab kematiannya itu bukan karena kecelakaan. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kalau misalnya penyebabnya adalah bukan karena kecelakaan yaitu sakit ya, tapi sudah melebihi kepesertaan 2 tahun. Maka yang diterima oleh ahli waris itu adalah santunan asuransi ya atau 100% UP plus akumulasi dana investasi peserta. Ya, jadi kita lihat kalau peserta ditakdirkan meninggal dunia bukan karena kecelakaan pada tahun ketiga, jadi udah lewat 2 tahun nih Bapak Ibu ya, udah bayar premi, ya 4.200.000 kali 3 tahun, ternyata tutup usia karena sakit, gitu ya, bukan karena kecelakaan nih. Maka yang akan diterima oleh ahli waris atau yang ditunjuk adalah sebesar santunan asuransi 21 juta, 100% ya. Santunan asuransi 21 juta, plus pengembalian dana investasi peserta yang terbentuk 9.200.000 sekian. Ya. Jadi itu yang akan diterima oleh ahli waris. Gitu. Ingat ada term and condition bukan karena kecelakaan itu di 2 tahun ya, Bapak Ibu. Sekarang, jika peserta menghentikan masa kepesertaan, boleh nggak sih? Kan uang-uang saya, tetap kata nasabah ya. Ya, jadi saya mau hentiin aja gitu kepesertaannya gitu ya. Walaupun sangat disayangkan nih Bapak Ibu ya. Jadi sebelum masa asuransi berakhir sudah dihentikan nih, mau di stop aja gitu ya. Atau putus kontrak. Nah, maka yang akan diberikan kepada pemegang polis adalah akumulasi dana investasi yang sudah terbentuk. Ini contohnya nih, bila peserta menghentikan kepesertaan pada tahun kelima, maka akumulasi dana investasi peserta sebesar 19 jutaan itu akan dibayarkan kepada pemegang polis. Ya, walaupun udah bayar berapa? 21 juta nih Bapak Ibu, tapi tiba-tiba di tengah jalan belum habis 7 tahun ya masa kontrak mau diberhentikan gitu ya. Wah rugi dong gitu ya. Tapi Bapak Ibu mungkin nggak mungkin lihat dulu nih bahwa sudah dilindungi nih selama 4 tahun nih Bapak Ibu. Ya, 4 tahun sudah kita lindungi nih Bapak Ibu. Kalau terjadi resiko, ya otomatis mendapatkan kan benefit lebih. Tapi kalau dilihat juga ya untuk dana investasi yang terbentuk ini ya, bisa dibilang ya lumayan juga nih Bapak Ibu ya kalau misalnya bisa membantu hal-hal yang emergency gitu ya. Nah, jadi ini akan diberikan kepada pemegang polis. Makanya nih kadang, wah ya saya udah disiplin gitu, tapi nggak pernah tahu 5 tahun belakang ternyata ekonomi sulit gitu ya, dan butuh uang gitu. Ternyata mau dicairkan ya silahkan gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ada juga dari CAR ini ada manfaat kepesertaan sementara. Apa sih manfaat kepesertaan sementara ini adalah manfaat yang kita berikan pada saat polis belum diterbitkan. Jadi kalau calon peserta ini eh, mendapatkan kepesertaan sementara sebelum tanggal terbit polis, gitu ya. Maksudnya apa? Wah, si calon nasabah ini udah bayar kontribusi ya, udah bayar premi. Kemudian udah isi SPAJ. Nah, dalam status in progress SPAJ, ya SPAJ syariah ternyata tutup usia, ya. Waduh, gimana dong ya? Nah, jadi kita akan berikan nih manfaat kepesertaan sementara ini karena polis belum terbit, calon nasabah ini, calon peserta ini sudah tutup usia, gitu ya.
Nah, tapi dengan ketentuan. Nah, ketentuan ini pun mengikuti ketentuan dari manfaat produknya, gitu ya. Jadi yang pertama, eh, kalau misalnya kita lihat lagi meninggalnya itu apakah karena kecelakaan atau bukan karena kecelakaan, gitu Bapak Ibu ya. Kalau semisalnya meninggal bukan karena kecelakaan sebelum polis terbit, ya, karena sakit nih, maka kita akan memberikan, saya udah bayar nih calon pesertanya itu 4.200.000. Maka sesuai ketentuan produk, maka kita akan kembalikan santunan ya, 100% kontribusi, ya, 100% kontribusi berarti 4.200.000 kita kembalikan. Dan juga kalau sesuai produk manfaatnya itu ada pengembangan, cuma kan dananya kita belum kembangkan karena belum issued ya Bapak Ibu ya. Jadi yang kita akan kembalikan adalah preminya gitu. Kalau meninggalnya bukan karena kecelakaan. Tapi kalau meninggal akibat kecelakaan, maka kita akan berlakukan 100% kontribusi itu diberikan loh, dibayarkan Bapak Ibu. Jadi misalnya udah bayar 4.200.000, polis belum terbit, nasabah kecelakaan, tutup usia gitu ya. Maka 21 juta ya akan diberikan kepada ahli waris. Ya, jadi ini yang udah kita persiapkan gitu Bapak Ibu ya. Balik lagi, ada juga sebenarnya kalau manfaatnya ada akumulasi dana investasi ya, tapi kan belum terbit kita belum investasikan untuk dananya. Jadi yang diterima adalah 100% santunan asuransi apabila meninggal akibat kecelakaan. Nah, jadi Bapak Ibu pastikan email yang sudah disertakan dalam SPAG Syariah itu benar. Karena akan dikirimkan nih statusnya apa namanya emailnya ke email itu ya. Jadi dalam status in progress gitu ya. Dan juga pastikan ya tahu juga ya. Jadi bisa melapor ke CHR gitu Bapak Ibu ya. Mungkin itu beberapa manfaat. Nah, kita mungkin cari tahu dulu nih ya bahwa apa tadi bilangnya ada imbal hasil investasi gitu ya. Nah, jadi memang Istiqmal ini ada imbal hasilnya juga nih Bapak Ibu. Kita harus perhatikan kinerja Istiqmal. Ya, jadi ini kinerja Istiqmal sampai akhir Agustus ya. Nah, jadi ini kalau kita lihat memang forecast-nya yang di set sama bagian investasi kita itu di 7%. Tapi sampai sekarang kalau disetahunkan itu kita sudah lewat ya sedikit, ada 7,21%. Gitu ya. Ini kalau kita lihat secara chartnya gitu ya, karena investasi itu kan naik turun ya Bapak Ibu ya, fluktuatif gitu. Kita nggak pernah tahu dia bisa naik dan turun gitu ya. Kapan gitu. Nah, jadi tapi kita lihat nih di sini sudah ada banyak persiapan juga dari pihak investasi sehingga bisa disamakan nih dengan forecast. Gitu. Jadi setidaknya sampai saat ini masih aman gitu ya Bapak Ibu. Kita lebih jelas lagi lihat informasi dari FunFactSheet-nya gitu ya, bahwa Istiqmal ini per Agustus ya 2025. Jadi ini Istiqmal ini produknya apa sih? Ini Bapak Ibu bisa lihat di websitenya 3i gitu ya, website CR juga ada. Nah, jadi Istiqmal ini deskripsi produknya seperti apa, kemudian peluncurannya kapan gitu ya, 2022. Kemudian di sini ada profil dari perusahaan gitu nih. CAR ini perusahaan apa? Gitu ya. Jadi jelas nih Bapak Ibu ya, produknya apa, perusahaannya eh, kapan berdiri, kemudian berkualitas nggak, punya aset nggak gitu ya. Nah, ini sudah kita cantumkan nih Bapak Ibu. Kemudian ini ada indikator ekonomi gitu ya. Nah, di sini ada inflasi nih Bapak Ibu gitu. Karena kita produk keuangan ya kita lihat juga indikator ekonominya. Jadi inflasi itu per bulan, ya month of month atau year on year, dan juga BI rate di per tanggal Agustus 2005 ya. Nah, kemudian ada komposisi rating obligasi karena kita maunya produknya yang secure, jadi banyak memang kita ambil di obligasi nih Bapak Ibu. Tapi ratingnya rating terbaik ya ada triple A, berarti likuidasinya tuh makin bagus ratingnya, berarti makin liquid Bapak Ibu, makin mudah kita untuk mencairkan ya mendapatkan kembali return dari obligasi itu. Nah, kemudian ada kebijakan investasi. Kebijakan investasi ini ya kita pasti pecah nih Bapak Ibu ya. Ada pasar uang syariah, itu dengan komposisi 2-90% bisa kita alokasikan nih dari kebijakan investasi. Kemudian pendapatan tetap syariah 10-90, kemudian saham syariah 5-20%. Ya, nggak boleh ke yang bukan syariah nih Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kinerja Istiqmal nih kita bisa lihat ya, ini sama ya.
kita eh, ambil ya untuk ininya ya dari Istiqlal ini ke yield-nya government bond yang 10 tahun gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ada benchmark-nya. Ya bisa dilihat nih kalau dilihat apa benchmarkingnya kemana ke asuransi pemerintah yang 10 tahun lah. Nah, ini kalau dilihat ya forecast-nya kita masih sesuai track ya Bapak Ibu. Mungkin setelah ini bisa dilihat. Ini chartnya Istiqlal yang biru, kemudian asuransi pemerintah 10 tahun ini yang sorry, obligasi pemerintah yang 10 tahun ini yang warna orange gitu ya. Trennya ini kita masih lumayan ya di atas atas itu ya Bapak Ibu ya. Kita masih tetap pertahankan. Memang ada yang sedikit karena kita settingnya di 7 forecastnya. Nah ini ada sedikit meleset tapi ya dikit lah gitu Bapak Ibu ya karena udah di kalau ditarik rata-rata ya kita sudah lebih dari 7 gitu ya Bapak Ibu. Disclaimer lagi ya ini adalah usaha dari perusahaan ya kebijakan investasi gitu. Tapi investasi secara menyeluruh adalah tidak bisa dijamin gitu ya. Adalah bisa naik turun ya. Itu adalah sesuatu resiko yang perlu kita ketahui. Gitu, Bapak Ibu ya. Nah, bisa diakses di mana Bapak Ibu untuk Fun Fact Sheet ini? Bapak Ibu bisa buka nih trianetworks.com ataupun cr.co.id. Jadi kita bisa tahu nih pergerakannya dan lain sebagainya. Memang belum ada Herald 2000 apa namanya 22 gitu ya. Memang belum ini ya Bapak Ibu ya, belum ada yang mecar nih. Nanti ketika sudah ada yang mecar gitu ya, mungkin kita nanti tahu nih berapa eh, hasil investasi ya yang bisa didapatkan ya akumulasi dana investasi gitu Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa lihat nih fun fact sheet ini sendiri apa namanya? Apa sih? Jadi ini adalah laporan ya, karena kita adalah salah satu nilainya adalah transparansi juga. Jadi kita kasih laporan nih Bapak Ibu biar Bapak Ibu juga bisa ikut men-tracking ya, melihat gitu ya bahwa perkembangannya sampai kapan ya, sampai berapa gitu ya Bapak Ibu ya. Dari forecast gitu naiknya berapa gitu. Nah, jadi silahkan diakses nih Bapak Ibu dari email apa dari website kita ya. Nah, oke, jadi ini mungkin yang bisa disampaikan siang hari ini ya. Jadi Bapak Ibu setidaknya kita punya backup dulu ya, karena backup itu nggak bisa kita wah udah terjadi resiko baru kita mau cari gitu ya, kita kelimpungan lah Bapak Ibu ya. Dan banyak nih yang kita sih bisa lihat, memang orang yang punya uang ya bisa membeli misalnya produk dan lain sebagainya. Tapi proteksi itu susah, Bapak Ibu. Ya bisa dikatakan proteksi itu tidak hanya dibeli dengan uang. Tapi kalau kita mau beli produk kesehatan, produk keuangan gitu ya, mungkin kalau produk-produk keuangannya yang lain bisa. Tapi produk proteksi nih Bapak Ibu ya, harus dibeli bukan hanya dengan uang. Tapi biasanya kita beli juga apa? Usianya masih muda gitu ya. Kesehatannya masih bagus. Jadi nggak semata-mata dengan uang ya. Banyak sekarang bahkan yang masih muda-muda sekarang susah masuk asuransi Bapak Ibu. Karena apa? Wah, duh, ekstra premi ya di luaran sana overweight gitu ya. Di ekstra premi bisa 30% ya, 35% gitu ya. Walaupun dia punya uang Bapak Ibu, tapi asuransinya udah nggak mau gitu ya. Karena mereka juga menilai resiko gitu Bapak Ibu. Jadi dari muda ya selama masih sehat, masih produktif gitu ya, ikutlah gitu Bapak Ibu. Setidaknya kita punya ya. Kita mau tambah silahkan karena nanti meningkatnya income, meningkatnya tanggungan itu kan kita juga harus punya proteksi lebih. Ya silakan, yang penting kita punya dulu gitu Bapak Ibu. Nah, mungkin itu ya, jadi tidak sembarang bisa dibeli dengan uang saja gitu ya. Tapi harus dengan sehat juga belinya gitu Bapak Ibu ya.